ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mohon maaf baru sampai. Mohon perhatian. Saya mohon maaf baru sampai karena tadi harus servis mobil dulu dan alhamdulillah tepat waktu. Saya ingin menjelaskan satu kondisi Mulkat Jabariyah itu seperti apa. Kemudian kaitannya dengan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan ini bisa difahami sebagai sebuah upaya untuk memahami sosiologi dan kondisi yang hari ini semakin berat. Berangkat beli BBM masih dapat full time ya, sampai tengah jalan sudah naik tadi. Ini tanda akhir zaman ini ya. Karena kalau kita bicara tentang Mulkat Jabariyah, kita akan bicara dengan satu hadis yang lain, yaitu hadis tentang 3 fitnah yang akan terjadi. Yang pertama fitnah akhlas, yang kedua fitnah sarra, yang ketiga fitnah tuhaimah. Nah, Mulkat Jabariyah itu ada dalam fitnah tuhaimah. Fitnah tuhaimah punya satu sifat, idza qila qadat tamadat. Apabila orang mengatakan sudah selesai, justru baru mulai. Kita di era itu. Ini yang maka tadi saya katakan Ustaz Muzayyin besok menang, saya baru besoknya mulai lagi Ustaz. Betul Ustaz, baru mulai ini. Soalnya baru tahu. Konsisten mewujudkan sebab-sebab kemenangan di era Mulkat Jabariyah. Ya. Semua sudah dapat ini. Ya. 5 fase tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Yang nggak dapat bisa lihat ke di sini jelas. Ya, fasenya antum semua sudah paham tentang fase itu. Fase nubuwah, kemudian fase khulafaur rasyidin, kemudian fase Mulkat Aqon, kemudian fase Mulkat Jabariyah, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, ini hadisnya jelas sekali ya. Nah, kemudian fitnah akhir zaman. Itu langsung ke diagramnya. Yaitu ada fitnah akhlas. Para ulama menyebutkan fitnah akhlas adalah peperangan dan perebutan kekuasaan antar sesama muslim. Ya, saya agak kembali merujuk suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat dan sahabat sedang kumpul. Kemudian ada seorang sahabat memanggil Umar bin Khattab, "Ya khalqal fitnah." Wahai gemboknya fitnah akhir zaman. Umar bin Khattab mengatakan, "Ada apa kamu manggil saya seperti itu? Belum pernah saya dipanggil seperti itu." Lalu orang tersebut mengatakan, "Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya hadar rajul, orang ini adalah gemboknya fitnah akhir zaman." Ya. Dan gembok itu harus dipecahkan, dibongkar. Lalu ternyata akhirnya Umar bin Khattab wafat dalam keadaan terbunuh. Maka dengan terbunuhnya Umar, terbukalah fitnah akhir zaman. Dan Nabi mengatakan fitnah akhlas adalah harabun, ya, qitalun wa harabun, saling berperang dan
perebutan kuasaan dan harta. Ternyata Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih bahwa la taqumus sa'ah hatta yaqtatilal fi'atani azimatani, ya. Kiamat tidak akan datang sampai terjadi pertempuran antara dua kelompok yang besar. Dakwahuma wahid. Slogan mereka sama. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis yang lain, inna hadza ibni sayyid, sambil menunjuk kepada Al-Hasan, anakku ini adalah pemimpin. Dia akan menghentikan, akan mendamaikan dua fi'ah, dua kelompok besar yang saling bertempur. Ternyata kemudian kejadian perang sivil. Nah, itulah fitnah kelas pertama. Lalu kemudian Mulkan Adon, ya, raja-raja yang menggigit, maksudnya menggigit syariat Islam, yaitu dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu kemudian 90 tahun khilafah Bani Umayyah tegak berdiri. Kemudian setelah itu diganti dengan Bani Abbasiyah, namun ternyata masih ada khilafah Bani Umayyah di Andalus yang usianya sampai 800 tahun. Jadi Bani Umayyah di Damaskus itu hanya 90 tahun, tapi Bani Umayyah di Andalusia 800 tahun. Ya. Kemudian Bani Umayyah di Damaskus dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sampai terakhir 1924 Turki Utsmani. Nah, selama kurun hampir 13 abad ini fitnah sarra, yaitu dihamparkannya dunia. Ya, fitnah sarra dihamparkan dunia kepada umat Islam. Kaya raya sampai pernah terjadi Abdurrahman Al-Ghafiqi kalau nggak salah, Abdurrahman Ad-Dakhil kalau nggak salah. Beliau dikirimkan untuk menyerang Toulouse, kota Toulouse di Paris, di Prancis. Itu menang dan rampasan perangnya sangat banyak. Lalu terjadilah peristiwa seperti perang Uhud. Kaum muslimin berebut rampasan perang, akhirnya dipukul mundur. Sejak itu tidak bisa lagi masuk ke Eropa Barat. Dan kita tahu masa ini luar biasa, 13 abad. Nah, kemudian 1924 bahkan sebelumnya 1495 Muhammad As-Saghir, khalifah terakhir Bani Umayyah di Andalusia, kalah, ya. Hancur Andalusia, direbut Ratu Isabella. Sejak itu masuklah para armada penjajah lewat Afrika, lewat Tanjung Harapan. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan, kemudian Alfonso del Bucar, Thomas Magerhen, dan lain sebagainya, masuk ke Indonesia, ke India, ke berbagai macam negara, bahkan masuk ke Afrika Utara dan sebagainya untuk menjajah kaum muslimin. Masuklah kaum muslim pada era baru, yaitu era Mulkan Jabariyah. Bangsa-bangsa yang terjajah itu di Eropa Barat mulai tahun 1495. Namun 1453 Turki Utsmani melalui Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Kemudian dilanjutkan Sulaiman Al-Qanuni sampai ke Vina, sampai mendekati ke pusatnya Romawi Timur. Jadi bangsa Eropa masuk menjajah bangsa-bangsa kaum muslimin di Asia, sementara bangsa Turki Utsmani justru ke utara melakukan perluasan wilayah ke Eropa. Nah, tetapi sudah jelas di situ bahwa kaum muslimin sebagiannya sudah diambil. Nah, maka kalau secara mutlak betul-betul tidak ada lagi khilafah Islamiyah 1924. Nah, kekalahan fitnah Duhaimah muncul dari situ, yaitu kekalahan Islam, runtuhnya khilafah, dan dicampakkannya syariat Islam dari kehidupan, digantikan dengan pemikiran dan ideologi sesat, sehingga dunia kembali jahiliyah, gelap tanpa cahaya Islam. Duhaimah sendiri bermakna duhmun, berasal dari duhmun, gelap gulita.
Para ulama membedakan 3 fitnah ini. Fitnah akhlas itu berasal dari kata khilsun. Khilsun artinya kain yang terletak di bawah pelana kuda. Disebut akhlas karena dia tidak akan pernah hilang dari kaum muslimin sejak ia datang. Jadi saling bunuh, saling berebut kekuasaan itu dari mulai sejak Umar terbunuh akan terus sampai hari kiamat. Itu ujiannya kaum muslimin, tantangan kaum muslimin. Maka disebut akhlas karena kejadiannya berkali-kali. Dari khilsun itu satu kan, akhlas banyak, dan ulama mengatakan itu nempel terus. Kemudian sarra kita tahu lawannya dharra ya, kemegahan ya, itu terjadi 14 abad. Lalu duhaima berasal kata duhmun. Nah, ulama mengatakan itu fitnah dalam pemikiran ya, fitnah dalam pemikiran dan syubhat kesesatan. Nah, saya lanjutkan diagram hubungan ini 10 menit lagi ya. Diagram hubungan 3 fase fitnah akhir zaman dengan 5 fase tegaknya kembali khilafah ala minhajun nubuwah. Dimulai dari bawah. Fase nubuwah itu ya, bisa dilihat di sana ya. Fase nubuwah itu diangkat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian masuk fase kedua, Khulafaur Rasyidin. Nah, fase Khulafaur Rasyidin diangkat dengan fitnah akhlas, yaitu terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman ibnu Muljim. Lalu muncullah Khawarij, muncullah Syiah dan sebagainya. Kemudian muncullah Mulkan Abdan dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian memunculkan peristiwa yang sangat memilukan, yaitu terbunuhnya Abdullah bin Zubair bin Awam di Mekah dan disalib, dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Nah, mulailah fitnah akhlas nempel terus sampai dengan akhir zaman. Lalu kemudian Mulkan Abdal itu memunculkan fitnah sarra, yaitu kemenangan yang gemilang disertai dengan limpahan harta, tapi kemudian berakhir dengan kelemahan kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian fitnah Mulkan Abdal itu selesai, diangkat dengan datangnya fitnah Duhaima, yaitu masa-masa penjajahan, masuknya nasionalisme, demokrasi, kemudian sekularisme, isme barat, ya, termasuk prinsip ekonomi ribawi itu masuk lewat fitnah Duhaima. Kemudian syariat Islam hilang sama sekali, ya. Lalu kemudian datanglah Mulkan Jabariyan. Mulkan Jabariyan itu berarti adanya di masa fitnah Duhaima, ya. Fitnah Duhaima itu memunculkan Mulkan Jabariyan. Nah, Mulkan Jabariyan baru akan berhenti dengan datangnya Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Lalu ketika Al-Mahdi datang, esoknya Dajjal datang. Lalu Dajjal mati, nah itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ringkasnya begitu, ya. Jadi Rasulullah itu fase pertama, fase kenabian, diangkat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu fase kedua, fase Khulafaur Rasyidin, diangkat dengan fitnah akhlas, ya. Lalu muncullah Mulkan Abdon. Mulkan Abdon lama sekali, 13 abad. Nah, di dalam 13 abad itu muncul fitnah sarra. Nah, fitnah sarra diangkat dengan munculnya fitnah Duhaima. Nah, karena munculnya fitnah Duhaima itulah hancurlah khilafah, ya. Mulkan Abdon runtuh, muncullah Mulkan Jabariyan di masa fitnah Duhaima. Nah, fitnah Duhaima itu, lanjutkan halamannya, ya. Ini
hubungan antara fitnah Duhaimah dengan era Mulkan Jabarian. Jadi Mulkan Jabarian itu waktunya di fitnah Duhaimah. Maka kalau kita mau memahami kondisi Mulkan Jabarian hari ini, ya, pahami juga kondisi fitnah Duhaimah. Sifatnya apa? Yang pertama, ya, tidak meninggalkan seorang Muslim pun illa latamathu, kecuali akan kena tamparan. Tamparan itu kan cepat. Coba kita lihat, tidak ada satupun kita kecuali terkena debu-debu riba. Tidak ada satupun kita kecuali harus ikut demokrasi. Moneternya moneter semua. Cara pendidikannya pendidikan sekuler, apalagi makannya pun kita sudah betul-betul sistem ekonominya, politiknya, ya, budayanya semua tidak bisa menghindar sama sekali kecuali tinggal di tengah hutan. Ya. Maka tidak satu pun mukmin kecuali kena tampar. Ini kita sudah rasakan. Ya. Yang kedua, jika dikatakan telah selesai, idza qila qadat tamadat, ini yang paling berat. Insya Allah menang. Rupanya cuma setengah main. Nanti babak kedua kalah. Nah, tapi ini juga merupakan hiburan. Berarti menang di satu daerah, kalah di daerah lain. Jadi Allah selalu memberikan hiburan. Ya. Idza qila qadat, sudah selesai karena ada kemenangan. Rupanya tamadat. Indonesia merdeka, rupanya ganti penjajahan pakai londo ireng kan gitu. Nanti akan datang lagi reformasi, rupanya sekarang tambah reportasi. Ya. Terus begitu, kayak ada harapan, rupanya tambah lagi terus. Nah, maka saya katakan tadi, Mulkan Jabarian itu sifatnya kayak begini. Jadi kita harus siap endurance yang sangat panjang. Yang ketiga, seorang pada pagi hari beriman tetapi sore sudah kafir. Begitu gampangnya orang menjual yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini fitnah yang luar biasa. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan kenapa mereka pagi mukmin sore kafir, karena mereka yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agamanya demi sekerat kepentingan dunia. Lalu yang keempat, keempat ini sudah mendekati datangnya kemenangan. Fustotani, 2 kemah, 2 tenda. Fitnah iman tanpa munafik, firqah mukmin tanpa munafik, atau munafik tanpa mukmin. Sebagian ulama mengatakan karena hari itu sudah tidak ada lagi syubhat. Nabi Isa sudah turun, sudah menjelaskan bahwa yang benar adalah Islam dan sebagainya. Al-Mahdi juga sudah turun. Sehingga yang iman betul, yang kafir betul. Nah, ketika 2 tenda itu sudah muncul, esoknya Dajjal keluar. Ya, kita tahu keluarnya Dajjal adalah ketika Al-Mahdi merebut Konstantinopel yang kedua. Kemudian datang penunggang kuda memberitahu bahwa Dajjal sudah keluar bersama dengan 70.000 Yahudi pakai Toyalisa. Lalu kemudian pasukan Al-Mahdi balik ke Syam. Ya, jadi ini suatu hal yang perlu kita pahami bahwa kondisi fitnah Duhaimah adalah kondisi di mana Mulkan Jabarian itu sedang berada. Apalagi kalau kita buka hadis-hadis tentang akhir zaman, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Kemudian yusaddaqu fihal amin, yukadzibu fihal amin wa yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang jujur difitnah, yang tidak dipercaya, orang yang amanah yang amanah dikatakan penipu dan sebagainya. Nah, dan hal-hal seperti ini semua ada di dalam Mulkan Jabarian. Nah, yang terakhir ini saya paparkan betapa beratnya perjuangan kita di era Mulkan Jabarian, ya. Apalagi kalau kita melihat sesuatu yang direbut dengan darah dan air mata tidak akan dilepaskan kecuali dengan darah dan
air mata. Sesuatu yang direbut melalui waktu 1400 tahun tidak akan mungkin dalam 150 tahun dikasihkan. Ya. Al-Yahud wan Nasara itu merebut ini dari sejak Yahudi dari sejak 50 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Yahudi itu terusir dari Palestina 50 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Baru bisa balik 1948. Silakan hitung lagi, berapa tahun? 2000 tahun mereka nunggu. Apa yang mungkin akan dikasihkan dengan perjanjian damai? Itu Yahudi. Nasrani, terakhir mereka merebut Yerusalem tahun 1150. Lalu dipukul tahun 1190 oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan tidak pernah lagi bisa kembali ke sana. Nah, baru kembali ketika pasukan Inggris merebut Palestina. Ya. Jadi berapa ratus tahun mereka menunggu itu, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka mustahil umat Islam bisa merebutnya tanpa biaya, tanpa darah dan air mata. Apalagi sekarang jelas kita berada dalam era mulkan jabarijan, fitnah, tuhaina. Maka dibutuhkan kesabaran, istiqomah yang lama. Ya. Nah, silakan sebab-sebab kemenangan Islam. Ini saya nukilkan dari tulisan Ketua Majelis Syariah. Jasnya siapa Ustaz? Abu Umar As-Saif. Abu Umar As-Saif dalam bukunya apa namanya itu, Mujahid itu, Akhlak Mujahid. Ya. Beliau menukil tulisan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebab-sebab kemenangan umat Islam. Saya bacakan aja. Tafsir surah Al-Anfal ayat 45-46. Ya, dinukil oleh Syekh Abu Umar As-Saif dalam buku Akhlak Mujahid. Beliau menukil dari kitab Al-Furusiyah tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, di sini Allah memerintahkan 5 hal kepada para mujahidin. Tidaklah kelima hal ini terkumpul dalam tubuh sebuah kelompok, melainkan kelompok itu pasti menang. Ini yang saya menarik ya. Kelompok itu pasti menang. Walaupun jumlahnya sedikit dan jumlah musuhnya banyak, tapi syaratnya 5 hal itu harus ada. Ya. Yang pertama, sabar dan istiqomah. Yang kedua, banyak berzikir, mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, mentaati Allah dan Rasulnya. 4, persatuan kalimat dan tidak saling berbantah-bantahan. Karena itu akan menghantarkan kepada kegentaran dan kelemahan. Berbantah-bantahan ini adalah tentara yang bisa menguatkan musuh dari orang yang saling berbantah-bantahan untuk mengalahkan mereka. Karena dengan bersatu suatu pasukan seperti seikat anak panah yang tidak seorang pun mampu mematahkannya. Jika anak panah itu dipisah-pisah, musuh akan bisa mematahkannya. Ya, 5 yang merupakan kunci, pilar dan penopang keempat hal di atas, yaitu sabar. Ya. Inilah 5 hal yang menjadi dasar terbangunnya kemenangan. Ketika kelima hal ini atau sebagiannya hilang, kemenangan pun akan hilang, sebanding dengan berkurangnya sebagian darinya. Jika semuanya terkumpul, satu sama lain akan saling menguatkan, sehingga pasukan tersebut akan melahirkan pengaruh yang besar dalam meraih kemenangan. Ketika kelima hal itu terkumpul dalam diri para sahabat, tidak ada satupun bangsa di dunia yang mampu menandingi mereka. Mereka taklukkan dunia dan seluruh rakyat serta negeri tunduk kepada mereka. Tatkala generasi meninggal mereka terpecah belah dan melemah, terjadilah apa yang terjadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah dan Maha Tinggi. Dan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Furusiyah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 506. Nah, jadi ini saya simpulkan 5 sebab kemenangan Islam adalah 1, sabar dan istiqomah. 2, banyak berzikir.
mengingat nama Allah SWT. 3, mentaati Allah dan Rasulnya. 4, persatuan kalimat dan tidak saling berbantah-bantahan. 5, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Ini saja yang disampaikan karena waktunya memang terbatas. Kesimpulannya adalah bahwa ini ada 2 Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama sabar istiqomah. Yang terakhir sabar. Dari paparan ini jelas sekali bahwa perjuangan kita sangat berat. Idza qila qadar tamadan. Kalau sudah ada tanda-tanda berhenti, baru mulai. Ya. Sampai kapan? Sampai datangnya Dajjal. Ya. Sampai datangnya Al-Mahdi. Ya. Tetapi seperti kita lihat, Afghanistan datang kemenangan, tetapi kalah di Uighur, kan gitu. Jadi mungkin begitu maksudnya. Idza qila qadar tamadan, di sebagian menang, sebagian kalah. Tetapi selalu akan datang harapan itu agar umat Islam tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, tapi kita tahu bahwa kemenangan itu dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.